Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan merespon pelan-pelan. Yang pertama saya ingin mengatakan pada Pak Yai, mudah-mudahan Allah ngijabai. Ini saya begitu tadi saya masuk gang dan bulan buriki aku ini kroso ini adalah lingkup spiritual secara ruang maupun waktu. Saya belum yakin bahwa Anda bertepuk tangan karena paham. Tapi kita akan bersama-sama mencoba mencari pemahaman. Jadi waktu dan ruang itu bisa dua garis yang bersilangan dan titik tengah pertemuan itu ada di sini. Jadi ini momentum yang sangat spiritual dan lingkup ruang yang sangat spiritual. Pelan-pelan nanti saya akan membuka konteksnya. Sehubungan dengan langit, sehubungan dengan bumi, sehubungan dengan tanah air, Indonesia, Pulau Jawa, Mojopahit, Demak, dan seterusnya nanti kita cari bersama-sama. Tapi intinya begini, tadi di sholawat Anda semua mengucapkan aman, 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 Indonesia Raya aman. Saya bertanya Pak, itu doa apa kenyataan? Kalau itu doa berarti dia belum kenyataan. Saya tanya, apakah menurut Anda Indonesia ini sekarang aman? Belumnya lumayan tinggi. Berarti kalau di persentase aman dan tidak amannya itu berapa banding berapa? Gini aja, amannya di atas 50% apa di bawah 50%? Di atas. Oh, di bawah. Oke, apa yang aman dalam hidup ini? Kalau Rasulullah pakai terminologi siji nyawamu, nomor loro martabatmu, nomor telu harta bendamu. Harta benda bukan hanya deposit Anda di bank dan rumah dan kendaraan. Harta benda itu tambang-tambang di seluruh Indonesia, pola keuangan di seluruh Indonesia. Jadi aman itu artinya sangat luas. Pikirannya aman, artinya pikirannya adil. Sak presidennya, sak tukang bedai, pikirannya adil itu baru aman. Kita betul. Nek terlalu condong rene berarti kue mengalami kemiringan tauhid. Tauhid itu tegak dari pusat bumi ke bawah kaki kita, terus tulang punggung sampai ubun-ubun kepada wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Itu garis lurus. Nek kue ning tengah-tengah kuno disebut oleh Al-Quran, oleh Islam, khairul umuri awsatuha. Begitulah cara kita berpikir, begitulah cara memandang hidup, begitulah cara bersikap. Baik bapak kepada anak, kepada istri, baik pemimpin kepada rakyatnya, direktur kepada karyawannya, semua harus begitu. Manusia kepada alam harus bersikap sangat adil. Menurut sampean, Indonesia miring apa tegak? Miringin nemen po nanti doyong banget. Misalnya reshuffle kabinet kedua itu adalah tanda bahwa Indonesia menyerah untuk menjadi budaknya kembali neoliberalisme internasional dengan pemilihan menteri-menteri seperti itu. Jadi gue saiki wong wedok Indonesia iki wong wedok duwe wong lanang loro. Dadi gue iki pengikut poliandri. Nek poligami kan wong lanang duwe bojo wedok loro, nek poliandri wong wedok siji duwe bojo lanang loro. Itu namanya poliandri dan Indonesia sedang poliandri. Zaman dulu wong lanang loro iki yaitu Amerika Serikat dan Cina dengan sekutunya itu kan dua kekuatan dunia yang bersaing. Khusus untuk Indonesia mereka bareng-bareng menjajah kue, bareng-bareng mengambil hartamu habis-habisan melalui undang-undang, melalui polisi-polisi yang berbagai macam. Jadi harta bendamu Indonesia Raya tidak aman hari ini. Ini ya. Iki kudu ono sing senau dari Kudus ya.
kudu ana sing sinau. Aja ming soal wudu, maul mustakmal, maul mutlak, ndaknya itu. Yang mutanajis itu tidak hanya air, tapi juga kebijakan bupati, mutanajis apa mustakmal apa, betul ya? Betul ya? Jadi Bapak sekalian, ini kalau saya panjangin dengan contoh-contoh akan tidak pernah selesai sampai pagi karena begitu banyak mutanajis di dalam kehidupan bangsa Indonesia. Seseorang menjadi pemimpin terpilih melalui proses demokrasi belum tentu dia tidak mutanajis karena sangat mudah memanipulasi jumlah perolehan suara. Betul nggak? Upama bendera ki le nyoblos iki ya mergo dibayar. Sehingga dia najis mughaladzah. Itu ya kira-kira ya. Oke, ini tidak saya ungkapkan untuk supaya kita bersedih. Saya percaya kepada Kudus. Saya percaya kepada Kudus. Nanti kita cerita pelan-pelan, tapi alon-alon sih. Jadi nanti tolong ditagih juga saya piye hubungannya Kudus karo kabeh kuwi mau. Hubungannya Kudus sebagai masyarakat, Kudus sebagai umat, Kudus sebagai Sunan dulu. Raden sinten? Raden Ja'far Shadiq itu mengalami satu momentum yang luar biasa yang membuat kita menjadi seperti sekarang ini. Kalau tidak karena beliau merelakan bapak beliau memaafkan anaknya Brawijaya V yang kedua yang membunuh bapaknya Sunan Kudus. Kalau beliau tidak datang ke Mojopahit pada waktu itu untuk memaafkan dengan 9 orang pasukan putih-putih, maka pasti akan terjadi perang besar antar rakyat di Pulau Jawa dan Indonesia tidak akan pernah berdiri kan gitu. Maka itu adalah kebijaksanaan rakyat Kudus yang sampai hari ini semua orang di dunia ojo murui wong Kudus bertoleransi, ojo murui wong Kudus bersilaturahmi. Ini ahlinya di sini. Sampai hari ini setelah Sunan Kudus wafat 6 abad yang lalu, nganti dino iki ora ana wong mbeleh sapi ning Kudus. Dan saya tadi sore makan sate kebo. Ya. Itu menunjukkan stabilitas dan istiqomah kedewasaan dan toleransi masyarakat Kudus yang luar biasa yang tidak ada di seluruh dunia. Itu satu contoh, nanti saya kasih contoh yang lain. Gitu loh. Membab sapi lagi nganti saiki dijogo tenan. Membab daging sapi. Kuwi padahal kuwi kan karo wong Hindu. Apa ora nek karo wong Islam? Sesama Islam mesti jauh lebih toleran. Sholawat Asnawiyah itu lagunya sudah dipelajari sama Kiai Kanjeng dan nanti mohon izin Kiai Kanjeng ingin ikut melantunkannya meskipun ya gratis ya kayak ini mesti rampul lah supaya bisa itu orang lagi awan mau sinaunya gitu ya. Terus yang penting hatinya ikhlas ya dan berusaha keras untuk juga bisa melantunkan. Itu lagunya itu 90% sama dengan lagu yang dibawakan Kiai Kanjeng selama ini yang ngambilnya dari Muhammadiyah. Lebih itu kok ono lho wong Muhammadiyah karo ngono nggih lagu meh padha iki piye iki. Berarti ora entuk congkrah antara Muhammadiyah karo NU. Nanti dibawakan lagunya yang kalau dari Muhammadiyah diambil dari Ihdinas Shiratal Mustaqim Shiratal Ladzina An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu ya. Diterjemahkan Duh Gusti mugi paringa ing margi kaleresan kados margining menungso kang manggih kanikmatan sandas margining menungso kang manggih kang paduka laknati. Itu yang mentransfer Kiai Kanjeng adalah Pak Nevi Budianto. Pak Nevi Budianto ini guru SMP 6 Negeri Yogyakarta. Ibu beliau dulu ketua Aisyah ranting di Peminatan dan mengajari Pak Nevi lagu itu tadi yang ternyata mirip sekali dengan Sholawat Asnawiyah. Dan baru malam hari kita sadar jebul duwe kanca ket biyen. Gitu. Nah, nanti kita bawakan secara bergantian. Jangan tanya mereka golongannya apa karena mereka bukan orang madzhab, mereka adalah orang katulistiwa. Mereka orang yang di tengah-tengah.
Kita baik sama utara, baik sama selatan, baik sama barat, baik sama timur, dan berpikirnya harus adil di tengah-tengah. Demikian juga saya, insya Allah. Ya. Tapi boleh Anda menjadi orang madhab, boleh jadi orang NU itu, dari orang Muhammadiyah itu, dari orang apa wae itu, ya. Asal Anda berpikir dan imannya berada pada garis lurus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benar ya? Jadi wong pinggiran apa paling tetap mikire khairul umuri ausatuha. Kalau Anda punya perusahaan, direkturnya maupun buruhnya, karyawannya berpikirnya harus sama, yaitu keadilan bersama. Itu nanti kita omongkan bareng-bareng karena beliau-beliau nanti akan kita mohon maju, Pak Yai juga nanti kita mohon memberi informasi-informasi. Nah sekarang begini, saya akan singkat untuk masuk. Kalau kita belum aman Republik ini, kalau saya sebut kita, itu tolong diingat ada banyak dimensi kita. Kita sebagai jenengan dan saya, anggota keluarganya masing-masing. Kita sebagai podo-podo wong NU, kita sebagai podo-podo wong Islam, kita sebagai wong Indonesia, kita sebagai wong Kudus, kita sebagai wong Jawa Tengah, kita sebagai wong sing podo-podo kere. Orang suge-suge gitu, ya. Kita itu macam-macam. Nah, kalau saya sebut kita itu harus ada asosiasi bahwa yang disebut kita itu bermacam-macam konteksnya. Kan beda urusan nih. Seorang lurah sebagai lurah beda dengan dia ketika dengan istrinya dan anaknya. Karena wis kue nyun sewu kue lurah, nek wis pas mancing lah dudu lurah kowe. Begitu mancing kue jadi pemancing, ya lah. Wis dudu lurah, masuk ana lurah mancing. Sing mancing lah wonge, kan gitu. Nah ini kan kadang nggak dibedakan. Komandan Kodim itu tugas sebagai tentara dan komandan Kodim itu ya di kantornya ketika tugas. Begitu ketemu bojone aja tadi komandan Kodim. Karena bojomu ngene-ngene siap-siap. Gitu ya. Dan lain sebagainya. Dan sebagainya. Makanya Allah memberi pedoman ketika umat manusia mendewa-dewakan, menjunjung bahkan hampir menuhankan Muhammad SAW, maka Allah berfirman, Muhammad itu bukan siapa-siapa kecuali bapak dari anak-anakmu. Podo, maupun wong biasa. Gue nek gue wis mulai dewa-dewake Muhammad. Nek gue wis mulai ngremehke Muhammad. Allah berfirmannya berbalik. Muhammad kuwi pancen wong biasa, ning kuwi nabiku kuwi aja neranya, kan gitu. Jadi sing bener Muhammad ki nabine Allah apa wong biasa? Sing bener adalah kamu di tengah-tengahnya. Kapan kamu menyadari Muhammad sebagai orang biasa, sebagai manusia biasa, kamu siap. Menyadari beliau sebagai nabi, juga kita siap. Wong Islam itu kudu ning tengah, sampai orang kok bingung dhewe. Lah kayak contoh wis, kowe arep kan orang Islam harus menjadi uswatun hasanah. Kudu dari teladan mamuken. Itu satu hal. Jadi kudu ketok nek kowe wong apik. Gimana? Kudu ketok nek kowe iki wong sing soleh. Ning ada pasal yang lain. Kowe aja ngetok-ngetokke apikmu. Gimana? Nek tanganmu berbuat baik, tangan kiwamu aja ngerti ngono ta? Jek nek kowe ngetok-ngetokke apikmu berarti kowe kita kabur, berarti kowe kirian. Jadi sing bener sing ndi? Ndeleke apike engko ora dadi uswatun hasanah, ngetokke apike iku dadi riya. Sing bener sing ndi? Sing bener yang ning tengah-tengah. Kapan ngene, dan teliti tiap hari. Makanya di Kudus ada jarum itu supaya ada lancipnya. Dompi ono lancip, kowe kudu lancip pikiranmu. Jadi kita nggak ngomong rokoknya, kita ngomong jarumnya. Dan orang yang punya ujung jarum itu yang punya kelembutan hidup. Betul. Betul, ya. Kisah, Pak Muzana agak ke kiri sedikit, masuk bisa ada. Pak contoh liyane. Sing apik ki sebelum kita masuk ke acara ya. Sing apik ki kowe nyuwun utawa ngedonga nang Gusti Allah apa ora nyuwun? Kowe nek kowe njaluk, bendina njaluk nang Gusti Allah kok upamane Gusti Allah njur jawab ngene. Kowe iki kok gragas kok. Kowe kurang apa? Aku ngekeki kowe kurang piye?
kowe tak dadeke bayi tak gedhekke, kowe ambekan dari ambekan, kowe nandur dari nandur, omahe wis tak siapke, winihe ya wis ana. Kowe ngombe iki ping gari nglobokke banyu nang tenggorokanmu bar kuwi ora perlu ngurus. Kowe mangan sate kebo, mangan garang asem iki pokoke sing penting nglobokke rene. Engko le mecah panganan iki malaikat dan sistem nilainya Allah. Sing protein ini seleke ngendi, kalori ini seleke ngendi, sampai ditokke saka ngendi kowe melu ngurus. Bayangke nek kowe kudu ngurus dhewe-dhewe. Lho kurang piye lek ngkai kata Allah. Kok kowe sing njaluk terus iki karepmu piye? Itu kalau kita minta-minta. Nek kowe ora njaluk, Gusti Allah ya maido. Kowe kok sombong men. Wis ampun kowe kok ora njaluk nang aku. Kok ora manja nang aku, kok ora ngalor nang aku. Jadi teman-teman sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku, sing bener ning tengah-tengah gitu ya. Oke. Dan selalu bersikap di tengah-tengah. Tidak berarti Anda terus tidak ikut Gerindra, tidak ikut PDIP, tidak. Gerindra tetap Gerindra, Demokrat tetap Demokrat, tidak ada masalah asal engkau berpikir nasionalisme, benar nggak? Asal engkau berpikir untuk seluruh rakyat Indonesia. Harap tahu bahwa Indonesia bukan bagian dari PDIP, tapi PDIP bagian dari Indonesia. Begitu orang PDIP jadi pejabat, mikirnya bukan PDIP lagi, mikirnya adalah seluruh rakyat Indonesia. Menunggui neng spesi sorong pejabat menunggui. Nah berarti si burung duit jarum si gudang garam kuwi. Betul si Samsu kuwi yang gitu. Ya itu contoh aja. Jadi Bapak sekalian, sekarang kalau kita ke Al-Qur'an Pak Yai, mergo Indonesia itu ternyata ya belum aman ini. Carane mikir belum aman. Korupsi iki sadurunge ana kesempatan wis ana ning jero pikirane. Nggih, Mas. Ning carane mikir wis korupsi sih. Kebanyakan orang seperti itu. Berarti kita punya masalah dengan Al-Qur'an. Semua ajaran kebaikan, kedewasaan, kematangan, kesolehan ada di Al-Qur'an dan kita masih punya masalah. Kita belum hidup memenuhi Al-Qur'an. Ibarat 114 surat ya, itu chapter-chapter bab-bab. Kita Al-Baqarah belum lulus, An-Nisa belum lulus, Al-Maidah belum lulus, untuk tekan apa meneh, Al-Imran belum lulus, Al-Hadid belum lulus, Al-Hujurat belum lulus, itu belum lulus kabeh. Al-Ikhlas itu belum lulus. Qul huwallahu ahad itu belum lulus. Jadi kita ini masih punya masalah di depan Allah. Kita belum aman masih kita di depan Allah. Oleh karena itu Bapak sekalian, saya ingin memulai acara ini, ayo kembali ke ibunya. Kita kembali ke ibunya Al-Quran, Ummul Quran. Kita niati baca Al-Fatihah ini betul mohon kepada Allah pada momentum yang sangat spiritual secara ruang dan waktu ini, malam ini dijadikan tempat dan saat di mana Allah memberikan hidayah kepada Anda dan kita semua. Dan hidayah gak terbatas dengan sing tekor ini. Muga-muga iki saat di mana Allah memang mulai ada ujung jarum di mana Indonesia ini di akupunktur dan mari tenang. Gitu ya. Ini masalah gede tenang soalnya di Indonesia. Sebagai orang Islam lebih gede menang. NU masalah gede banget. Gitu betul. NU ini sing situ garis lurus, sing situ garis bengkong. Ya toh sing situ Saidiyah, sing situ Hasimiyah. Gitu. Nah Muhammadiyah kan Syafi'iyah sama orang Syafi'iyah sama Malikiyah. Pak Syafi'i Ma'arif orang rokok, jadi Muhammadiyah sama orang rokok. Ini Pak Malik Kacar merokok terus, jadi itu Muhammadiyah Malikiyah. Saya tidak tahu di sini golongan Malikiyah atau Syafi'iyah nanti dulu. Tapi yang ini kita kembali ke ibunya. Kita belajar Al-Fatihah kembali. Semua tata nilai dan ekosistem ajaran Allah di dalam Al-Quran itu sudah terdapat di alam semesta sebagai satu metabolisme dan ada di dalam diri Anda masing-masing sebagai satu sistem nilai. Kemudian dirumuskan Allah, ditambahi sejumlah informasi melalui mushaf Al-Quran, melalui Al-Quran yang kemudian kita mushafkan. Terserah fikihnya bagaimana. Kalau dulu kan nyekel Quran biar batal, kalau tiba kan biar disunggi toh. Asal ini Quran ini yang Android ya, Quran ini yang Samsung ya. Ini apa nek arep mikro Samsung isu-isu ke wudhu sih, kalau aku kurang ngerti.
Ini fikihnya juga belum ada ini. Belum ada ini. Ada ya? Oh sudah ada di fikih Muzamili ya. Fikih Muzamili. Oke, jadi saya minta Bapak-bapak Ibu sekalian, ya Allah, jadikanlah momentum pada malam hari ini dengan ketulusan dan keindahan 100 tahun dari mbah kita, Mbah Asnawi, dengan seluruh masyarakat Asnawiyah dan umat Qudsiyah ini, ya Allah, jadikan trigger atau jadikan momentum awal di mana Engkau akan bukan hanya menyembuhkan masyarakat, tapi menyembuhkan seluruh bangsa dan negara Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Karena bangsa Indonesia dan umat Islam sedang diincar untuk ditusuk-tusuk, diinjak-injak di Indonesia hari-hari ini. Maka diperlukan ada satu tempat yang dicintai Allah, satu tempat yang Allah menjadi tidak tega untuk membiarkan Indonesia hancur. Dan saya berdoa tempat itu adalah Kudus, dan di antara tanah Kudus tempat itu adalah di wilayah Asnawiyah Qudsiyah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadiniyah wa ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Saya mohon dengan sangat kita bawakan juga supaya kursinya Asnawi, kursinya Qudsiyah itu kompatibel dan simetris dengan kursinya Allah. Karena sekarang ini miring-miring kabeh Mas, ono sing jungkir barang. Kan alam semesta dan dunia ini kan nek kok gambar kursinya Allah itu minimum nek kene iki ora iso tegak dan simetris terhadap kursinya Allah, di penting glendot di kursinya Allah. Maka kita baca ayat kursi. Ini serius, kursi ini bukan kursi DPR. Kursi di sini adalah tidak hanya kekuasaan Allah, tapi juga kedermawanan Allah, juga pengayoman Allah, juga kearifannya Allah, ya, juga lomane Allah marang awake dhewe kabeh. Kita bawakan bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Saya akan minta satu kali lagi, tapi wala ya'uduhu hifdhuhuma kita ulang 9 kali. Karena Allah akan menjaga tempat ini, momentum ini, wilayah ini, supaya tidak miring dari kursinya Allah. Wala ya'uduhu, dan orang sing iso ganggu-ganggu. Kuwi nek ganggu ini mencret. Nek ganggu banget petot cangkeme. Ganggu meneh ku mah. Wah, coba ganggu gini ya. Ini Qudsiyah, ini serius. Kudus itu matematik kalau dalam ilmu modern. Matematik itu kan ilmu yang kudus, ilmu yang suci, ilmu yang gak iso dinyang. Nek saiki lek iso dinyang, arep milih dipati sing endi, nek ana duit sing luwih akeh ganti to. Kuwi dudu ora kudus, ora Qudsiyah. Nek Qudsiyah kuwi 5 ping 6 pi 30 dibayar piro wae tetep 30, ditondong tentara nganggo bedil tetep 30, kayak sawe dok muda 5 tetep 30. Ya. Ini apa-apa wae tetep 30. Kenapa saya minta diulang 9 kali wala ya hifdzuhuma, supaya Allah betul menjaga. Karena untuk menyembuhkan Indonesia ini kita butuh 9 karomah. Sudah kelihatan ada karomah itu, tapi belum berkumpul dan belum bersambung satu sama lain. Tidak cukup hanya 1 karomah, 9 karomah, karena tingkat masalah dan tidak amannya begitu rupa. Dan daerah-daerah Pantura, daerah-daerah Jawa Utara, ini daerah yang terpenting, daerahnya para wali, ya. Jadi Anda ini sangat penting. Harap Anda tahu, kalau Anda masuk ke sinagog Yahudi sana, di Eropa atau di Israel, itu ukiran-ukirannya di altarnya itu ukiran-ukiran dari Jepara, dari Kudus, dari pantai utara.
Ya. Jadi mereka juga aslinya nggak berani sama kita. Kalau Anda itu enggak, ya kayak kan paling anak bayi Dajjal kalau ya Jud, kue kan anak bayi iblis. Jadi enggak semua lampu tenang gitu. Jadi kayak hati-hati nek arep menjajah Indonesia kaya saiki iki dimulai oleh mereka, hati-hati sebab iki duwe sejarah sing luwih dawa timbangane Eropa, timbangane Afrika, timbangane Cina, timbangane kabeh. Sejarah kita jauh lebih tua dan jauh lebih panjang. Kita langsung dari Nabi Nuh pun kita sudah langsung. Kalau mereka kan cabang kesekian, dari Ibrahim baru muncul Yahudi, baru muncul Arab dan gitu. Kita jauh sebelum itu. Jadi kita sudah kita tuh kakeknya mereka aslinya, makanya kita lebih dekat ke iblis. Itu kok ceritanya nek ono waktu tak ceritani ya. Kui bener ora bener sosok dicek dhewe. Ya, nek kowe ngandalke aku ya aku ora iso dipercaya. Karena siapapun di dunia ini yang bisa Anda percaya hanya dua, Allah sama Rasulullah SAW. Selain itu bisa benar bisa salah. Meskipun Sayyidina Umar bin Khattab, meskipun Abu Bakar As-Siddiq, meskipun siapapun yang lain, aulia manapun, wali, kiai, syekh manapun, semuanya sama, bisa benar, bisa salah. Hanya Allah dan Rasulullah yang pasti benar. Harus bagaimana ini? Jadi mudah-mudahan malam hari ini Allah memperkenankan dimulainya, Allah meresmikan, menurunkan 9 karomahnya untuk Republik Indonesia. Karena kalau Indonesia selamat, seluruh dunia selamat. Kalau Indonesia hancur, seluruh dunia juga akan keteteran. Itu ya Bapak sekalian. Ini nyuwun sewu Pak Yai, saya bawa ke seluruh dunia karena Kudus ini sangat penting, sangat penting. Jadi kita baca sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما 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 وهو العلي العظيم. Oleh Allah yang dijaga bukan hanya Kudus dan Republik Indonesia, tapi keluarga Anda masing-masing dijaga oleh Allah. Saya minta satu kali lagi, karena kita masih belum aman, ada nggak yang merasa butuh beristighfar kepada Allah? Semua ya? Yuk dijejel mbak Siti dan bersial lagi mesake gitu loh. Demenake wong kuciah gawe walah. Ya wis tak kabulke ngoten nggih. Ngoten nggih. Iki krewaya nggih. Lha terus nek arep ora ngerayu Allah arep ora iso apa meneh kowe. Karena Allah bisa apa saja dan kita rayu Dia tiap hari. Ngoten nggih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sudah Al-Fatihah, kembali ke ibunya Al-Quran. Kita sudah mohon ampun kepada Allah. Sekarang kita tegaskan kembali syahadat kita masing-masing, supaya Allah juga mensyahadati kita bahwa Allah teguh di dalam mencintai kita, menolong kita di setiap masalah-masalah. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha
La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Saudara sedaya mangke menalikur kula aturi sareng-sareng sakmenika ayo dijak alam semesta logam lemah kayu kabeh dijak melu selawatan karena kita adalah rahmatan lil alamin. Saya kanjeng memulainya kemudian kita bareng-bareng la ilaha illallah dan Mbak Nia memberi referen-referen.